Inilah cerita hari kedua kami di Karimun Jawa. Berangkat pagi-pagi, kemudian kami menuju tempat penangkaran hiu. Tentu saja naik kapal. Kami berombongan menuju tempat penangkaran ikan hiu. Di sini ada banyak spot foto. Kami banyak mengambil foto dan juga mengambil beberapa video. Tempat ini bagus. Tempat penangkaran memang tidak terlalu besar dengan kolam-kolam kecil, tetapi tampak sekali bahwa ini dilakukan dengan baik. Tempatnya sudah diatur sedemikian rupa dan tentu saja juga mempertimbangkan keamanan pengunjung. Di sini kita bisa foto-foto, bikin video, tiktokan, atau apa saja. Yang jelas tempatnya cukup aman dan juga sekaligus cukup instagramable. Jadi bagus ya untuk membuat foto-foto kenangan selama kita berkunjung di tempat ini. Disediakan ya tempat-tempat yang memang baik untuk mengambil foto kenangan. Berduakah sendiri atau apa sajalah, tidak penting ya. Juga bisa berombongan rame-rame seperti kami bersama rombongan FIB UGM Yogyakarta. Ya, kami banyak bikin foto, kemudian juga bikin video serta foto di tempat penangkaran ikan hiu. Jadi kami masuk ke kolam, ada pemandunya tentu saja, dan ini sudah diperhitungkan bahwa aman. Jadi hiu itu tidak akan menggigit kami ya, juga tidak akan menggigit orang-orang yang masuk ke kolam itu. Ini saya kira sudah dibiasakan. Kemudian dari tempat penangkaran ikan hiu, kami lanjutkan perjalanan untuk melakukan snorkeling. Di tempat snorkeling yang sangat luar biasa, keren, bagus. Dan di tempat snorkeling ini, wow, keren banget deh. Kita bisa berenang, belajar menyelam, dan telah disiapkan alat-alat yang memadai. Jadi kacamata, alat bernapas, dan seterusnya. Pokoknya kalau Anda ke tempat ini, ya harus menikmatilah menyelam, snorkeling, bertemu bersaparia dengan ikan-ikan berwarna-warni yang sangat indah, dan juga kumpulan terumbu karang yang luar biasa. Pokoknya kalau kesini jangan lupa ya, snorkeling itu wajib. Jadi Anda harus menikmati yang sudah disediakan alam ini untuk kita. Ya, dalam perjalanan yang lumayan panjang, tentu saja ada banyak hal, aktivitas yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti ini ya, latihan menjadi pemandu pacu jalur. Karena bukan profesional, jadi saat melakukan latihan menjadi pemandu pacu jalur harus sangat hati-hati dan jangan lupa untuk mengenakan pengaman, ini pelampung. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan untuk snorkeling, ya kami pemanasan dulu dengan berenang, kemudian ya melakukan aktivitas di air laut. Tentu saja asin ya airnya, jadi teman-teman kalau terpaksa minum ya nikmati saja ya, karena dalam berenang kadang-kadang kita alfa bukan alfa ya, tapi terpaksa minum air ya. Ambil foto-foto tentu saja, berdua berame-rame, yang penting happy.
Pokoknya jangan lupa kalau kesini harus berenang dan menyelam, ya, menyelam untuk bertemu dengan ikan-ikan berwarna-warni dan terumbu karang yang sangat indah di tempat ini. Jadi tidak boleh dilupakan ini ya. Jadi foto-foto ambil sebanyak mungkin kalau bisa. Demikian juga berenang di laut, ya, snorkeling ini menyelam, bagus sekali pemandangan di bawahnya. Ikan berwarna-warni banyak sekali dan sangat indah ya. Jadi kita usahakan buka mata ketika menyelam supaya kita bisa menikmati pemandangan di bawah air ini yang luar biasa. Ya, kita mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita dan alam semesta. Ini ya cantik banget, wah, ikan banyak sekali ya, ikan berwarna-warni. Ya, menyelam kadang-kadang kalau tanpa peralatan seperti ini jauh lebih nikmat ya. Tentu saja yang penting kita harus sedikit-sedikit ya bisa berenang lah gitu ya. Minimal bisa menyelam dan kemudian mengambang pada saatnya, begitulah. Jadi nikmati tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ambil foto, ambil video, pokoknya jangan sampai pergi tanpa kenangan. Ya, setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke tempat lain untuk makan siang, dan setelah makan siang di Pulau Cemara kami harus pulang. Nah, untuk pulang dari Pulau Cemara ini luar biasa beratnya karena kapal tidak bisa mendarat di dekat ya, kapal kami terutama tidak bisa mendekat di dekat-dekat pulau yang ada di sana itu, sehingga pada saat kembali ke kapal kami juga harus berjalan, jadi berjalan menyeberangi lautan. Jadi kami berjalan menyeberangi lautan, ya bukan lautan yang sebenarnya ya, ini mungkin kayak selat aja, dan ada tempat-tempat yang memang dangkal, jadi hanya selutut gitu. Tetapi untuk dekat ke kapal ya kami harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, dan pada saat itu, pada saat pulang memang sudah siang jelang sore ya, itu ombaknya besar banget. Jadi kapalnya jauh di sana itu, dan kami harus ke sana dengan ya ini tanpa peralatan ini, karena peralatan kayak pelampung itu ditinggal di kapal. Jadi pada saat turun kebetulan belum berombak, jadi masih mudah saja kami menyeberang dari kapal ke Pulau Cemara untuk makan siang. Tetapi waktu kembali ini sudah siang jelang sore, jadi ombaknya sudah besar. Jadi untuk menuju kapal itu saya sempat mendekat ke kapal itu ya, hampir naik. Itu ombaknya sudah setinggi kepala, jadi sudah nyaris menenggelamkan. Jadi saya berusaha keras supaya tidak tenggelam, apalagi harus menyelamatkan HP yang kebetulan sedang dipakai. Jadi HP-nya diselamatkan di atas kepala. Tapi alhamdulillah itu aman. Nah, setelah itu kami kemudian menyeberang menuju pulau yang ya lumayan bagus juga pantainya, atau bahkan mungkin ini yang disebut Pulau Cemara ya, karena banyak cemara di sini. Jadi ada pohon kelapa miring yang terkenal. Ya, harus mengambil banyak foto juga di sini, juga mengambil video. Tentu saja di tempat manapun, pokoknya jangan sampai lupa untuk meninggalkan kenangan dan membuat kenangan. Begitulah. Jadi usahakan sedapat mungkin untuk mengambil foto dan video sebanyak-banyaknya. Nah, setelah di sini dari pulau ini kemudian kami harus kembali ke hotel. Kembali naik kapal ya, sudah menjelang sore atau bahkan mungkin sudah sore ya ini ya. Jadi kami harus segera kembali ke hotel supaya tidak kemalaman. Oke, di dalam kapal juga ya masih boleh juga berlatih ini ya, menjadi pemandu pacu jalur, pura-pura saja ya. Kalau tidak pura-pura mestinya ini langsung begitu selesai lompat ke air ya. Saya sebenarnya ingin sekali itu mencoba langsung lompat ke air, tapi kalau tanpa pemberitahuan ya jangan-jangan nanti yang menolong terlambat itu, padahal tidak memakai pelampung ya, sangat berbahaya. Nah, kalau memakai pelampung seperti ini mungkin lebih aman ya.
Ya untuk gaya-gaya saja, jadi tidak pakai pelampung. Sudah menjelang sore, matahari sudah nyaris tenggelam. Kami sudah dekat dengan dermaga. Ya, segera sampai dermaga. Kemudian kami turun dari dermaga, berjalan menuju parkiran mobil-mobil yang sudah siap menjemput atau mengantar kami kembali ke hotel. Dari dermaga ini sebenarnya ke hotel tidak terlalu jauh ya. Mungkin kalau berjalan juga nggak begitu lama, tetapi karena agak capek ya, sebaiknya memang manfaatkan saja fasilitas mobil atau kendaraan yang memang sudah disiapkan panitia untuk kembali ke hotel. Nah, senja. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Salam tahu bulat. Cus.